Gue yakin negara kita bisa maju kalau pemimpin-pemimpinnya nggak anti kritik kayak Pak Jokowi. Yang kemarin video viral yang dibilang Bu Mega ke Pak Jokowi itu, dan Pak Jokowi tetap senyum, nggak nunjukin muka marah atau gimana, gue nggak tahu ya di belakang. Itu nunjukin kalau Pak Jokowi itu kayak se-humble itu. Gue tuh ngerasa ya Pak Jokowi itu satu keluarga tuh humble semua, sumpah. Aduh, nggak tahu deh, gue kayak suka banget keluarga Pak Jokowi. Nggak tahu nggak udah sold out semua, nggak bisa jadi menantu ya. Ya udahlah ya, kita nunggu Jan Etes besanan sama anak gue atau anaknya Kaisang nanti. Kaisang punya anak, terus ternyata anaknya jodoh sama anak gue gitu. Intinya gue pribadi melihat banyak sekali perubahan selama Pak Jokowi memimpin negara ini. Dan ini bukan cuma testimoni dari gue, dari dosen-dosen gue yang udah hidup dari zaman Soeharto sampai sekarang. Soekarno malah. Soeharto deh, kalau Soekarno kelamaan ya. Dari Soeharto sampai Pak Jokowi. Tuh, testimoni. Di balik senyum seorang Jokowi, di tengah riuh negeri yang kau cintai, langkahmu sunyi meski sorak bersahut-sahutan. Langit tak selalu biru di atas istana, dan luka tak selalu tampak di dada. Engkau datang bukan membawa tameng, hanya niat lurus dan tangan yang bekerja. Tapi lidah-lidah tajam mencapik wajahmu, seolah kebaikanmu hanya topeng semata. Difitnah kau dagang negeri sendiri, dihina seolah boneka tanpa henti. Dicaci meski jalan dibuka, disumpahi walau harga nyawa dijaga. Tidakkah mereka lihat peluh di keningmu saat banjir meredam, saat pandemi mengguncang? Tidakkah mereka dengar degup jiwamu, menahan amarah demi rakyat tenang? Jokowi, kau bukan dewa, bukan pula tanpa celah, namun tak juga pantas dipijak serendah-rendahnya. Karena tak semua yang bersuara lantang benar, dan tak semua diam itu tanda kalah. Bapak Jokowi, engkau mungkin sendiri dalam badai fitnah yang tak berhenti. Namun sejarah kelak menulis yang jujur bahwa kau berdiri dan tak pernah mundur. Di sudut senja yang merunduk sendu, berdiri seorang lelaki sederhana itu. Langkahnya pelan menembus debu, di pundaknya beban satu negeri penuh rindu. Ia bukan dari istana megah, bukan pula keturunan darah biru dan gagah. Namun tangan kasarnya menanam harap pada tanah-tanah kering yang ia siram dengan sabar. Terutama Papua, sejak 2014, ketika sebelumnya wilayah Indonesia Timur seperti dicuekin, Papua seperti anak tiri yang memberikan sumbangan sangat besar untuk Indonesia, tapi tidak terjamah oleh keberadilan. Kita ingat di era-era sebelumnya betapa saudara-saudara kita di Papua mengalami satu diskriminasi yang luar biasa. Harga BBM-nya berlipat-lipat lebih mahal daripada harga BBM di Jawa. Harga satu sak semen, aduh, harganya bisa jutaan rupiah. Ini benar-benar tidak adil. Belum lagi harga-harga bahan pokok lainnya. Pak Jokowi membuktikan mampu membuat harga BBM sama di Jawa maupun di Papua. Harga semen sama. Maka sewajarnya lah jika saudara-saudara kita di Papua dan Indonesia Timur pada umumnya sangat mencintai Pak Jokowi, Presiden Indonesia kita ini. Presiden Jokowi dikasih angka berapa? Dan kenapa? 1 sampai 10 siapa? Nafa dulu deh, kalau nilai presiden dan pemerintahan saat ini, ngasih angka berapa dan kenapa? Pemerintahan saat ini, kalau Pak Presidennya aku lumayan puas ya, mungkin 8. 8? Ya, kali. Teh Meli, Pak Jokowi dikasih angka berapa? Aku bukan pemilih Pak Jokowi ya, waktu itu ya. Aku puas sih, 9 dari 10. 9 dari 10? 9 dari 10. Wow. Saya 9,5 dari 10.
Ini karena ada tadi personal ya, Personal personal. dan juga general juga Iya, pasti iya. ada alasannya. 9,5 dari 10 Iya, yes, pemerintahan Jokowi saat ini. yes, Ya. Cuma 0,5 hingga sempurnanya. iya. Oh, Kang Denny? Saya juga, ini Pak Jokowi dulu apa Pak Jokowi hari ini? Oh, beda ya? Cuman agak sedikit di akhir aja. Jadi saya memberikan penilaian mungkin sama Aman apa di 8. 8, 7,9 lah. 7,9. Turun lagi gitu. lagi. Buat kami Pak Jokowi adalah panutan dan apa yang legacy beliau ini harus terus jalan. Karena kalau Inovatif enggak, ya. Iya, inovasi dan berani gitu loh Bang. Berani ngambil resiko, berani untuk tetap berjalan sekalipun banyak yang macam-macam pendapat yang berbeda. Kita kan pernah punya presiden yang begitu gamang kalau udah dikritik langsung jalannya goyang gitu ya. Bener nggak nih? Ini wajar ya karena kita kan pengen dapat approval dari publik. Tapi Pak Jokowi saya melihat beliau berhasil menempatkan diri antara kapan harus mendengar, kapan harus percaya pada keyakinan dan jalan terus. Dan kita bisa melihat hasilnya hari ini. Wajar pertumbuhan ekonomi di era Bapak Jokowi tidak tinggi. Kenapa? Dia bangun Indonesia dibandingkan pemimpin-pemimpin terdahulu. Itu oke Bung Karno kita nggak usah hitung. Karena dia jadi pemimpin negara ini di masa-masa perjuangan. Dia punya nilai sendiri. Tapi di era Pak Harto, lanjut di era Habibie, yang hanya beberapa waktu. Lanjut sampai Pak SBY, coba kita bandingkan. Ya itu teman-teman ya, Pak Jokowi kalau kita pandang luas secara kepemimpinan memang dia benar-benar lahir dari rakyat ya. Dikritik tidak baper, dikritik tidak marah. Ada mungkin pemimpin yang kerjanya bagus tapi sudah merasa kerjanya bagus, ketika dikritik marah. Kalau Pak Jokowi enggak ya. Dia orangnya membiarkan rakyat menilai. Jadi mau yang pandangan bagus, mau yang pandangan jelek, dia terima semua. Dia orangnya akomodatif ya teman-teman. Jadi seluruh pandangan dia terima teman-teman. Artinya terbuka dengan kritik. Ya bahkan dia terbuka dengan ide dan gagasan ya teman-teman. Sehingga ada banyak solusi yang lahir sebenarnya dari rakyat. Dia tampung, Pak Jokowi yang eksekusi karena dia punya kuasa, punya sumber daya di pemerintahan, sumber dana juga. Jadi bahkan Pak Jokowi pernah mengkritik para pejabat yang seolah-olah lebih pintar dari rakyat. Karena kadang solusi itu sudah ada di rakyat, tapi mereka punya keterbatasan. Karena yang namanya pembangunan sektor publik tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab rakyat gitu teman-teman. Jadi tugas negara adalah membangun sektor publik yang memang butuh sumber daya besar. Dan Pak Jokowi bisa dilihat bagaimana, bahkan saya pernah mendengar ya ada pemuda timur yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu presiden pertama bagi mereka. Ya mungkin ini sangkin di era-era sebelumnya Indonesia Timur itu kurang diperhatikan ya. Sehingga dikatakan presiden pertamanya malah Pak Jokowi ya teman-teman. Jadi ada perbedaan ya dengan hadirnya Pak Jokowi ya. Mungkin tadi bagi banyak orang siapapun presidennya ya sama aja lah gitu ya. Tapi kehadiran Pak Jokowi itu memberikan perbedaan. Itulah ya teman-teman, pemimpin itu memang sudah seharusnya punya faktor pembeda ya, faktor pengali ya, faktor penambah ya. Artinya kalau ada pemimpin harusnya pembangunan bisa 3-4 kali lipat terjadi ya, karena ada sosok pemimpin di negara itu. Kalau ada pemimpin harusnya ketertiban, ekonomi, kesejahteraan meningkat karena ada faktor penambah nilai, yaitu lahir dari seorang pemimpin karena dia tugasnya mengkreasikan nilai ya teman-teman, atau menciptakan nilai baru dari segala sesuatu yang dia buat lewat kebijakannya.